mari. Apa kabar semuanya? Sudah pada liburan? Belum. Baru liburan kerja. Kerja, bro. Liburan di Desember. Ya didit. Asal liburan. Ya. Turu ae kelonan. Masih bersama saya Mr. Ju dan Mr. Rifai di sini. Say hi dong. Selamat malam. Ini masih nih kita akan membahas tentang saham, Bos. Oh iya. Sejak video kita yang sebelumnya, yang 2 video itu, Ya. itu jadi banyak orang bertanya-tanya tentang saham. Iya. Itu admin sampai nggak bisa tidur balesin chat orang. Wah. Luar biasa. Pertanyaan penting banget. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke admin tentang saham ya. Iya. Itu Mr. Rifai SD-nya di mana dulu? SD. Wah. Nggak nyambung, bro. Kalau bicara pendidikan, antara pendidikan dan akhirnya profesi itu nggak nyambung. Ya. Dulu kan insinyur jadi. Dulu lulusan STM, kuliah hukum, kerja di alat kesehatan, sekarang di saham. Mungkin nggak nyambung semua. Hukum, atau di alat kesehatan, terus saham. Iya saya. Kenapa nggak ke PPATK atau lawyer gitu kan? Ya itu tadi sebenarnya saham itu obsesi ya, obsesi dalam arti apa? Ya kata orang Jawa itu kita harus lebih mau lancar itu, kalau mau perang itu paling utama itu harus mengenali diri sendiri, bro. Cita-cita orang itu setelah kerja wira swasta bikin usaha rata-rata seperti itu. Cuman saya ini orangnya tak bilang orangnya nggak tegaan gitu. Gitu. Orang nggak tegaan mau bikin usaha, Nggak pernah maksa ya. sama karyawan nggak tega, susah, bro. Susah dong. Akhirnya nemukan apa Mau ya? Saya juga sih. Ya, iya. Kamu nggak teganya kalau sama cewek aja, bro, kayaknya. Sama cowok juga saya tega banget saya. Jadi dari dulu saya nemukan apa ya, nanti kalau setelah saya nggak kerja itu apa ya? Ya salah satunya saya bilang trading saham itu ketika kita sudah kerja ngumpulin modal banyak, ya kan? Apa yang kita biar kita tetap bisa hidup aman, modal kita aman. Nah, salah satunya cuma saham, bro. Zaman sekarang kan enak, kita cuma butuh internet, platform, kita bisa kerja dari rumah. Ya, semua tergantung diri kita sendiri, bro, kan gitu. Ya akhirnya ketemunya itu bisa kerja dimanapun, bro. Nah, gitu. Karena punya modal ya. Modal. Skill, ilmu kan. Ya. Pengalaman Ya. mahal. Sekolahnya mahal, bro. Padahal sekolahnya di tempat kita murah. Murah ya. Saya pernah ngundang mentor, bro. 7 juta, bro. 7 juta. Iya. Dan berapa lama itu? 3 jam. 3 jam. Iya, bro. Itu saking dulu pengennya saya itu. Pengennya sampai belajar itu sampai kayak gitu. Itu satu. Sekarang mentor JTS, sekarang orang belajar JTS. Jangan. Dulu mau belajar susah, bro. Sekarang mau belajar itu platformnya banyak. Cuman ya tetap kalau tidak ada yang ngarahkan bingung. Benar. Nah, itu gunanya kita. Ya. Itu. Jadi sebenarnya untuk belajar tuh ya jangan pelit. Ya, jangan pelit sebenarnya. Apalagi yang masih kerja, mumpung masih dapat pendapatan, ya kan. Gunakan waktu untuk belajar, beli buku, kan masih punya pendapatan kan gitu kan. Bisa kalau belajarnya udah gak kerja, wah mikir ya, bro. Nah, banyak di masyarakat itu kalau mereka mendengar kata saham Ya. di orang-orang yang sekarang ini kan kebanyakan yang ada di posisi circle ini kan di umuran kita 40 kan. Ya. 40 gitu kan. Ya. Lagi berada di
posisi settle gitu ya, seperti manajer ke atas itu Ya. sudah di umur 40-an, walaupun anak muda sekarang yang tanpa harus jadi manajer aja udah jadi pengusaha sukses kan. Ya. Ketika mereka mendengar kata saham, itu yang terlintas adalah BCA, Honda, BRI gitu. Dan itu saham-saham bisa dikatakan istilahnya saham-saham blue chips kan gitu. Itu termasuk salah satu yang di kurikulum kita juga kan di kurikulum. Ya, ya. Sebenarnya saham blue chips itu apa sih, Bos? Jadi saham-saham blue chip itu saham-saham yang memang dia punya kinerja yang bagus, kapitasinya besar, ya. Terus bisnisnya relatif stabil, ya. Dan dia biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang unggul di sektornya, ya kan. Misalnya perbankan nih, perbankan itu ya banyak saham perbankan, tapi yang dibilang blue chip ya BRI, BCA, Bank Mandiri, ya. Itu seperti itu. Artinya apa? Itu adalah saham-saham yang kalau kita invest di situ resikonya kecil. Resiko kecil, Karena cuman sudah eksis dia. ya, cuman ya memang kalau kita berharap dari kenaikan yang signifikan ya terbatas kan gitu. Tapi relatif stabil. Ya, ini cocok untuk teman-teman yang pengen invest nabung lah. Untuk hari tua, untuk biaya pendidikan anak, lebih cocok di saham-saham blue chip itu gitu. Nah, nggak usah mikir lah mau naik turun, toh kalau memang perusahaannya bagus pasti akan. Ya, kita juga tahu rata-rata saham blue chips kita udah kenal kan. Ya. Namanya kan. Dan nilai sahamnya juga, harga sahamnya juga sudah lumayan tinggi ya. Ya sebenarnya kalau kita bicara saham yang nilainya tinggi itu sebenarnya nggak ada bedanya. Saham nilai 10.000 sama saham nilai 1.000 itu sebenarnya nggak ada bedanya. Saham BCA itu pernah sampai ke 33.000. Wow. 33.000 tapi akhirnya di stock split. Oh, kenapa? Nah, di stock split itu artinya gini. Karena harganya tuh 33.000 kelihatan mahal. Akhirnya di stock split jadi satu lembar saham itu jadi 3 misalkan. Waktu itu sekitar 30.000 lah. 30.000 di stock split misalkan satu lembar jadi 3. Jadi sekarang harganya cuma misalkan 10.000. Cuman yang tadinya kita punya satu lembar jadi punya 3. Jadi jumlah lembar sahamnya yang akhirnya jadi banyak. Cuman harganya kecil. Itu harga tertinggi BCA yang pernah dicapai itu. Ya sekitar itulah. Cuman ya sebenarnya akhirnya sama saja. Kalau dulu kita punya satu lembar tuh 30.000, sekarang punya 3 lembar tapi satu lembarnya cuma harganya jadi 10.000. Sebenarnya sama aja. Oke. Jadi kalau kita bicara itu melihatnya lebih ke persentase aja lah, persentase kenaikan. Sebenarnya sama harga 100.000, 10.000, cuman kelihatannya aja mahal. Karena yang dihitung juga berapa selisih harga yang kita dapatkan kan, Ya, yang kita beli kan. BRI itu dulu pernah sampai ke 10.000 sampai di stock split juga jadi sekitar 2.000 sampai 3.000-an. Iya. Tapi mungkin memang cenderung lebih kalau BCA, Honda, BRI mungkin kita mikirnya tadi itu resikonya kecil karena untuk dia turun secara signifikan itu kecil sekali kan peluangnya itu gitu. Ya kecuali memang ya resiko-resiko saham blue chip seperti contoh terutama perbankan ya ketika terjadi krisis ekonomi dia turunnya paling signifikan paling cepat. Tapi ketika pulih dia pulihnya paling cepat. Oke. Jadi kalau kita punya uang banyak justru saat turun itu ngambil banyak bro. Ini kan bisa dilihat historicalnya saham-saham yang seperti itu kalau kita ngomongnya remnya 10 sampai 15 tahun jarang sekali yang nilainya turun. Oke. Pasti growth. Karena konsepnya prinsipnya buy on low itu tadi kan. Ketika dia turun. Dan ketika ada perubahan arah berpikirnya kita masih punya waktu berpikir yang agak apa ya? Agak panjang, tidak. Kalau saham gorengan kan
dari 1.000 ke turun terus cepet banget. Tapi kalau ini kok saham blue chip tapi kok turun terus, ya ini ada apa? Ya biasanya itu terjadi perubahan fundamental. Contoh ke Unilever kan. Ya, Unilever. Unilever itu siapa sih yang bayangkan Unilever sampai growth-nya itu turun? Tapi kenyataannya sekarang turun terus sahamnya. Karena pengaruh itu? Ya karena pengaruh persaingan usaha tuh. Karena Unilever. Oh, bukan karena pengaruh Israel Afghanistan ya? Ya, karena ya itu kan akhirnya pokok Unilever turun ya. Oh ternyata baca laporan keuangan ini minus growth. Nah, ketika ada tanda-tanda perusahaan yang gede sampai minus growth. Nah, kita reaksinya mau keluar itu lebih cepat, Bro. Wah, keluar aja ini dulu, cari saham-saham yang lain. Ya. Nah, kelebihannya kita untuk koleksi saham-saham blue chip ya seperti itu. Ya, saya tertarik juga tadi ada istilah saham gorengan ya. Itu kita bahas di next konten ya, saham gorengan. Ya. Kita fokus sekarang di saham blue chips aja gitu. Ya. Berarti memang fluktuasi harga saham itu tergantung dari sistem kinerja perusahaan itu sendiri Ya, ya. kalau saham blue chip lebih ke kinerja perusahaan. Dan bagi orang yang punya modal gede, dia akan lebih seneng koleksi blue chip karena rata-rata saham blue chip itu bagi dividen. Jadi selain dari keuntungan kenaikan saham, kita juga dapat dividen dari keuntungan perusahaan tiap tahun. Tiap tahun Ya. Tiap tahun. Ya, kalau punya uang 10 M beliin saham BRI, nanti tinggal nunggu dividennya. Kerasa kalau cuma 10.000 nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. 10M Ya, 10 M kerasa. Iya. Terus dari beberapa blue chips itu kan secara pengaruh nggak sih secara kapital maksudnya karena mungkin harganya sudah terlanjur di atas ya. Jadi kalau kita mau trade mau invest di saham terus kita memutuskan untuk ngambil saham blue chips, benar nggak kita memang butuh lebih banyak modal ketimbang kita ngambil saham yang lebih kecil gitu, nilai saham yang lebih kecil untuk perusahaan yang tidak termasuk blue chips? Ya, sebenarnya kalau di saham itu kita jangan terjebak kepada value ya. Sebenarnya lebih ke persentase. Jadi misalkan kan kalau kamu punya uang 10 juta beliin saham blue chip yang harganya 10.000, ya dapat berapa berarti per 10.000 kan satu lotnya 1 juta. Iya kan, kamu berarti cuman punya 10 lot. Iya kan. Tapi kalau harganya 1.000, kamu punya berapa lot itu? Banyak. Tadi 10 lot ya, berarti punya 100 lot. Iya. Punya 100 lot kan? Yes. Kamu satu punya 10 lot, satu punya 100 lot. Cuma nilainya sama-sama 10 juta, Bro. Iya. Iya kan? Gak ada bedanya sebenarnya. Naik misalkan 5%, sama dapatnya 5% tuh ya cuma 500.000, sama-sama 500.000. Ya sama kan? Apa mungkin gini? Kalau ini saham BCA umpamanya kita udah di 10.000 ya. Ya. Terus kita ngambil PT lain gitu, company lain gitu, Ya. yang sahamnya masih 1.000 gitu. Mikirnya gini, kalau saya ngambil saham yang harganya 10.000, naik dia paling cuma 10.100, 10.200. Tapi kalau saya ngambil di company yang harga sahamnya cuma 1.000, ini kemungkinan dia untuk naik ke 10.000 kan luar biasa. Ya, jadi ya bisa jadi, cuman yang 10.000 pun bisa jadi 100.000. Bisa jadi ya. Iya. Tergantung itu tadi kinerja perusahaan itu tadi kan. Iya, berapa persen itu kan? Yes. Cuman ya di saham itu kan high risk, high return kan. Yes. Jadi ya kalau kamu mengharapkan yang seperti itu ya resikonya juga gede kan gitu kan. Bisnis apapun ada resiko ya. Ya memang ya kenapa pilih saham blue chip itu ya lebih ke stabilitas saja. Stabilitas dan aman kan gitu kan. Enggak tidurnya juga nyenyak gitu kan. Tidurnya nyenyak, kamu punya uang 100 juta beliin saham blue chip, tinggal tidurnya nyenyak kan, enggak kepikiran. Kecuali memang ada beberapa force major ya force major kan gitu kan. Kayak Asia dulu siapa yang kamu ngambil Asia punya Bakri, tiba-tiba Sidoarjo pernah juga kan efek
Ya. Sekarang kayak kemarin abnormal untung belum IPO ya, kalau udah ternyata langsung 4 tahun. Ya. Ya, mainan orang atas juga kan. Berapa menit bro? 16. Oke. Nah ini banyak lagi nih yang mau kita bahas ya. Jadi besok-besok saya banyak pertanyaan lagi nih yang semoga mewakili pada teman-teman di luar sana ya. Saya mau nanya tentang itu tadi saham gorengan, kemudian ada lagi istilahnya bubble stock, ada lagi yang istilahnya buyback, itu banyak banget yang orang-orang nggak tahu kan. Nah ini kita per konten kita akan bahas satu hal-hal yang mungkin sepele buat bagian orang, tapi itu logika market yang bikin orang jadi tahu, jadi yakin kenapa saya harus ngambil investasi di saham gitu. Kenapa saya harus belajar gitu ya. Dan nggak mungkin juga dalam satu konten kita bahas semuanya kan ya. Nggak ada gunanya juga sekolah kita ya kalau gitu nggak ada orang belajar nanti gitu. Jadi kurang lebih nanti kita ada 10.000 konten lah mengenai saham. Aduh. Lumayan kan ya kan. Kan 14 tahun kan. Nanti kita pecah-pecah di situ ya. Itu ya buat teman-teman. Semoga konten kali ini mengenai saham-saham blue chip mungkin hanya sekedar atasnya saja, permukaannya saja kita bahas di sini. Semoga membuat teman-teman jadi lebih punya motivasi untuk belajar karena kita berdua sepakat bahwa yang paling mahal dari sebuah investasi adalah belajarnya, bro. Bukan nilai kapital, betul loh, Bos ya. Belajarnya itu. Belajar itu ya bisa saja Anda bayar ke sekolah, Anda ikut seminar, atau bahkan ketika Anda investasi dan loss itu juga belajar. Ya. Kita udah bisa ratusan juta, Bos, untuk belajar jadi yang mentor. harganya mahal. Waduh, gila. Sampai dimusuhin bini, coba ya. Waduh, kacau itu. Itu ya. Thank you Mr. Rifai. Di next konten kita akan bahas yang lain lagi buat teman-teman. Jangan lupa untuk belajar. Masih banyak yang akan kita bahas lagi. Kalau teman-teman penasaran langsung aja hubungin ke Jogja Trading School. Ada nomor admin di bawah ini, langsung chat aja ambil kelas saham. Di situ ada pilihan mengenai harga. Kita akan buka di sini, kita akan trial di harga 3.250.000 di mana Anda sudah dapat akun trade real ya senilai 2 juta rupiah. Nah, gitu. Kalau dulu kan kita cuma 1.250.000 nih. Sekarang kita paketin aja jadi 3.250.000 tapi Anda sudah dapat akun trade real di broker yang jelas terpercaya dan legal. Kita nggak main yang abal-abal Bos ya. Jangan lah yang legal aja. Supaya lihat semua Bapak Pam lihat, Bapak Teti lihat juga kan gitu. Jadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga kita lihat. Jadi jangan sampai ini di take down Bos karena kita abal-abal gitu. Sorry, karena kita tidak mau bermain dengan resiko-resiko. Bisnis sudah ada resiko ya. Gitu ya. Dan itu saja dari saya, Doni Salmanan dan Indra Kens. Semoga dengan ini Anda semua termotivasi. Beda ya? Kita bukan ya? Bukan gitu. Itu dari saya Mr. Ju dan Mr. Rifai. Sampai jumpa di next konten. Ingat jaga kesehatan dan jaga keluarga Anda karena hal-hal jahat banyak sekali di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.